وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita mulai aja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kami memuji, minta pertolongan, memohon ampunan, dan kami berlindung darinya dari kejahatan diri kami. Memberikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah padanya, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amma ba'du. Akhlak dan ucapan yang paling indah bagi manusia adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, jadi sebaik-baik ucapan itu yang baik, dan termasuk ucapan yang baik adalah berzikir kepada Allah. Berupa baca tasbih, tahmid, termasuk di dalamnya baca Al-Quran, baca salawat atas Nabi Muhammad SAW, memperbanyak doa kepada Allah, mohon ampun untuk dipenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat, meminta pertolongan, berlindung kepada Allah dengan keimanan, ikhlas, tawaduk, serta menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya dan ilmunya meliputi segala sesuatu, serta hak-hak Allah untuk diibadahi. Banyak ayat maupun hadis yang menyebutkan tentang fadilah zikir dan doa serta anjuran untuk mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan kemudian bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dialah yang beri rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, orang-orang muslim laki-laki perempuan, kemudian orang-orang yang beriman laki-laki yang perempuan, kemudian orang yang qanitin, qanitat, orang yang taat laki-laki dan perempuan, wassadiqin wassadiqat, dan orang-orang yang membenarkan laki-laki dan perempuan, wassabirina wassabirat, orang-orang yang bersabar laki-laki dan perempuan, wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang kemudian sedekah laki-laki dan perempuan, kemudian wassa'imina wassaimat, orang-orang yang puasa laki-laki dan perempuan, wal hafidina furujahum wal hafidat, orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki dan perempuan, wadzakirina Allah katsira wadzakirat, dan orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak dan yang perempuan juga, a'adalahum maghfiratan wa ajran 'azim. Dipersiapkan di sini adalah maghfirah, ampunan, dan balasan yang sangat besar. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah ayat untuk orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Alladzi, itu turun, yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Bentar ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ulul albab itu cirinya salah satunya adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri ataupun duduk, wa ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis sama wal ard, dan selalu mikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka
waqfaqina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, enggak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Maha suci Engkau dan selamatkan kami dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi musuh, maka teguhkanlah hatimu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain, fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka berzikirlah menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, bahkan dengan cara yang lebih dari itu. Kemudian pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka mereka orang-orang yang berbuat seperti itu melalaikan, maka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah takhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari bayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Jadi ada larangan zikir kencang-kencangan ya. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Ini kalau dijelaskan itu jangan zikir kencang-kencang. Opo Wahabi. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan fa idza qadaytumus shalah fantasiru fil ard. Apabila telah selesai menunaikan sholat, maka menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah mengingat Allah, berzikir kepada Allah agar kamu beruntung. Maka disunnahkan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah di semua waktu dan kesempatan. Di pagi hari dan di sore hari. Baik itu saat bangun tidur, masuk rumah, keluar dari rumah, masuk masjid, keluar dari masjid. Bagaimana yang dijelaskan pada ayat yang telah lalu, Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah, ini bukan bersabarlah ya. Bertasbihlah ya, dengan menyebut atau memuji Rabbmu bil asyi wal ibkar pada saat pagi dan petang atau petang dan pagi. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa syahid. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya akal dan yang mau menggunakan mendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kemudian dalam ayat yang lain wala rudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari sedangkan mereka menghendaki keridhaannya. Kemudian dalam ayat yang lain fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyah. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka hendaklah kamu bertasbih di pagi hari dan petang. Kemudian ayat yang lain lagi dikatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dan bersabarlah atas hukum-hukum Tuhanmu fa innaka bi a'yunina, karena engkau dalam pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu Rabbmu ketika kamu sedang berdiri. Wa minal laili fasabbih wa idbaron nujum, dan bertasbihlah kepadanya saat berada di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang, di waktu fajar. Kemudian fasabbih fasubhanallahi hina tus wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu berada di waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardh wa asiyya wa hina tudhirun. Dan baginya segala puji di langit dan bumi dan di waktu kamu berada petang hari dan waktu berada di waktu duhur. Kemudian waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan atau akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka akan aku masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian pada ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kemudian pada ayat yang lain, untuk rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Kemudian Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan merusak di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wa da'uhu khawfa wa tama'a, dan menyerulah, berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harapan. Inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Kemudian pada ayat yang lain, amma yujibul muddarra idza ta'ahu fayaksifus su', atau siapakah yang berkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW keluar sementara kami di dalam sufah emperan masjid. Beliau bersabda, ayyukum yuhibbu ay yaghdu kulla yawmin ila badhana au ila aqiqi fayati minhu binaqatain qaumawain min ghairi ismin wala qada'i rahim. Siapa di antara kalian yang mau pergi setiap hari ke Baton dan Akik dengan tidak melakukan dosa maupun memutus silaturahmi, maka ia akan mendapatkan 2 unta yang bagus. Ya Rasulullah, kami mau hal itu, jawabkan. Beliau bersabda, sungguhnya jika kamu pergi ke masjid lalu mengajar dan membaca 2 ayat dari Quran, maka itu lebih baik dari 2 ekor unta, atau 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, atau 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta, dan dari sejumlah unta. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian dalam riwayat Sahih dan Sahih Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, yu'ti bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahluhu alladhi kanu ya'maluna bihi taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Pada hari kiamat, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran akan didatangkan bersama Al-Quran dan surat Al-Baqarah dan Al-Imran berada di barisan paling depan. Artinya kalau kamu baca Al-Baqarah dan Al-Imran dan kamu praktekkan, ya kamu di paling depan. Beliau menjadikan keduanya dalam 3 contoh yang saya tidak pernah melupakannya. Sabda Nabi SAW, ka'annahuma ghamamatan au dolamatan saudawan bainahuma syarkun au ka'annahuma hazqan min tayrin sawafin tajahan an sahibiha. Keduanya bagikan awan atau mendung yang gelap atau sekelompok burung yang berbaris kemudian memberikan pembelaan bagi ahlul Quran. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1, lam itu 1, dan mim itu 1. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian
ketika kita cermati risalah ini tadi yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ini, maka kita dapati ya dari mulai judulnya, silakan pertanyaannya dikirim, silakan Mas Mbak. Dari mulai judulnya yaitu tentang berzikir kepada Allah dan berdoa. Maka ada doa yang berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang berupa sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa nggak selalu bentuknya meminta. Dan kemudian lafaz-lafaz yang pendek ya, itu bisa digunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dan semua dalil-dalil tadi menunjukkan pentingnya seorang muslim untuk selalu membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa atau membaca Al-Qur'an. Nah, bahkan gitu, sebaik-baik keadaan adalah ketika mereka kemudian ketika membaca Quran atau mempelajarinya mereka faham isinya, yaitu melalui wasilah majelis ilmu. Sehingga harapannya orang-orang yang bermajelis ilmu ya itu kemudian dia paham agamanya dan kemudian menjadikan hidupnya lebih berhati-hati, lebih semangat, lebih tidak mudah digoda oleh syaitan laknatullah alaih.